Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Prabawati Gupitasari, Salma Hanifatunuha, Uzaifatin Hashimima, Safira Ramadanti, dan Ardian Bagus Kurniawan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pengembangan mutu akademik dan non-akademik di sekolah dan madrasah. Pengertian dan hakikat mutu akademik dan non-akademik. Mutu secara bahasa artinya ukuran, taraf, atau derajat. Sedangkan menurut istilah, mutu adalah suatu tingkatan kualitas yang sesuai bahkan melebihi dari sesuatu yang diharapkan. Akademik secara bahasa ialah lembaga yang sifatnya akademis atau teoritis dan teruji. Sedangkan menurut istilah, akademik berarti lembaga pendidikan yang sifatnya ilmiah atau dapat diukur dengan ilmu pengetahuan. Non-akademik adalah sesuatu yang sifatnya tidak terikat atau di luar akademi. Hakikat pengembangan mutu akademik maupun non-akademik di sekolah pada dasarnya mencakup 3 aspek, yaitu input, proses, dan juga output. Input merupakan suatu yang menjadi pokok dalam berjalannya suatu proses. Proses merupakan suatu perubahan atau berjalannya sesuatu ke sesuatu. Sedangkan output merupakan hasil akhir atau hasil dari perpaduan input dan proses. Jadi, sekolah dikatakan bermutu tinggi jika mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi input dan proses dengan maksimal agar menghasilkan lulusan atau output yang berkualitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab tinggi rendahnya mutu akademik dan non-akademik di sekolah. Yang pertama ada faktor rendahnya mutu akademik dan non-akademik di sekolah dan madrasah. Yang pertama ada rendahnya kualitas sarana dan prasarana. Banyak sekali sekolah dan madrasah yang di bawah standar, seperti memiliki gedung yang kurang memadai, kurangnya buku-buku di perpustakaan, laboratorium yang tidak memenuhi standar pendidikan, pemakaian teknologi informasi yang tidak efektif. Itu semua dapat membuat kegiatan pembelajaran berjalan dengan tidak efektif dan kurang maksimal. Lalu yang kedua, rendahnya kualitas guru. Banyak tenaga pendidik yang belum memiliki kualitas dan kompetensi profesi guru yang memadai, seperti yang tertuang dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Bahkan ada sebagian tenaga pengajar di Indonesia yang dapat dikatakan tidak layak mengajar. Maka hal itu dapat membuat proses pembelajaran kurang dan rendahnya mutu akademik dan non-akademik di sekolah. Lalu yang ketiga ada kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Peserta didik dalam memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Angka partisipasi anak usia SD sekitar 94,4%, sedangkan partisipasi pendidikan di SLTP masih rendah, yaitu 54,8%. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut. Lalu yang keempat ada rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Adanya ketidakseimbangan antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan dalam dunia kerja. Akibatnya terjadi penumpukan tenaga kerja atau mengakibatkan pengangguran terbuka, terutama bagi lulusan yang tidak memiliki keterampilan hidup. Lalu yang terakhir, kurangnya partisipasi orang tua, guru, dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dinilai sangat diperlukan dalam memutuskan pendidikan. Selain itu, orang tua juga perlu. Partisipasi masyarakat yang mutlak demi berhasilnya pembangunan pada umumnya dapat dikatakan bahwa tanpa partisipasi masyarakat, setiap program atau proyek pembangunan dinilai tidak berhasil. Ini seperti bahwa Selanjutnya, selain ada faktor rendahnya mutu akademik dan non-akademik di sekolah dan madrasah, ini ada faktor tingginya mutu akademik dan non-akademik di sekolah dan madrasah. Yang pertama, kepala sekolah dan pendidik bekerja dengan baik. Kepala sekolah dan pendidik yang baik yaitu yang dapat memahami visi dan misi sekolah dengan jelas, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun, dan tabah dalam bekerja, mampu bekerja keras dan bekerja sama, memberikan layanan yang ideal, dan disiplin kerja yang kuat.
Lalu yang kedua, guru selalu meningkatkan kualitas, kompetensi, dan profesi kerja. Sebagai tokoh yang sering menjadi sorotan utama dalam pendidikan, guru selalu meningkatkan kualitas, kompetensi, dan profesi kerja, seperti sering mengikuti seminar, lokal karya, serta pelatihan, sehingga hasil dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan kegairahan dalam mengajar dan efisiensi kerja menuju arah yang ideal dan membuat proses belajar berlangsung dengan baik. Lalu yang ketiga, adanya kerjasama yang baik antar wali murid, orang tua, dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Komunikasi merupakan hal penting dalam hubungan. Dukungan orang tua siswa dalam hal ini rasa memiliki dan tingkat kepedulian terhadap penyelenggara pendidikan, bentuk perilaku yang salah satunya peduli pada proses peserta didik. Sehingga dengan adanya pertemuan rutin antara guru dan orang tua dapat saling mengetahui dan menjaga siswa dari hal-hal yang negatif. Lalu yang terakhir, yang keempat, adanya kerjasama antar sekolah. Kerjasama yang baik adalah yang dapat saling bertukar pikiran, lalu menambah wawasan dan informasi tentang kemajuan sekolah. Pikiran ini dapat menambah dan melengkapi pengetahuan yang dimiliki sekolah, sehingga peningkatan mutu akademik dapat tercapai dengan cepat. Lalu yang terakhir, ada sarana dan prasarana yang memadai. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dapat membuat proses pembelajaran berlangsung dengan efektif dan maksimal. Dan dengan begitu kita dapat meningkatkan mutu akademik siswanya. Seperti itu. Baik, langsung saja ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan upaya peningkatan mutu akademik dan non-akademik di sekolah. Peran kepala sekolah dan para pendidik dituntut untuk bisa bertanggung jawab pada kualitas proses maupun hasil pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berbasis nasional. Dalam hal ini, kepala sekolah mempunyai pengaruh sangat besar dalam memajukan upaya peningkatan mutu pendidikan. Sebagai pemimpin harusnya mempunyai mental baja atau kuat dalam berbagai permasalahan dan bisa mendorong keseluruhan pendidik untuk bisa semaksimal mungkin mendidik siswa agar mereka bisa menjadi peserta didik yang berkompeten dan mengembangkan keterampilan dasar sehingga mereka bisa menciptakan suasana yang efektif bagi pendidik dan menciptakan kenyamanan bagi setiap peserta didik. Ada dua faktor yang dapat menggambarkan tentang masalah upaya perbaikan pendidikan yang belum efektif. Yang pertama, yaitu rencana pembangunan pendidikan yang bersifat input oriented, di mana rencana tersebut lebih mengacu pada asumsi bahwa bila mana semua pemasukan dari pendidikan telah terpenuhi. Namun dalam kenyataannya belum seluruhnya terpenuhi, seperti banyak penyediaan sarana dan prasarana di sekolah yang terdapat di berbagai daerah yang terpencil belum memadai dan yang sudah ada sebelumnya sudah mengalami kerusakan. Pelatihan guru yang telah dilakukan oleh pemerintah belum terlalu efektif dan kebanyakan pendidik belum memiliki sifat yang profesional dan lainnya. Kenyataan strategi ini belum berfungsi sepenuhnya dalam lembaga pendidikan, melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri. Yang kedua, yaitu pengelolaan pendidikan selama ini bersifat makro-oriented yang masih diatur oleh jajaran birokrasi tingkat pusat. Maksudnya, sekolah masih diatur oleh lembaga pendidikan yang lebih tinggi dari mereka, yaitu Kementerian Pendidikan maupun lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Akibatnya, rencana yang dilakukan oleh pusat tidak berjalan sepenuhnya, bahkan tidak berjalan sama sekali, karena di setiap sekolah mempunyai keadaan yang berbeda dan susah untuk dijalankan. Oleh sebab itu, kepala sekolah sangat mempengaruhi arah maju mundurnya sekolah tersebut. Namun, selain itu, perlu adanya bantuan dari warga sekolah, orang tua, murid,
dan masyarakat sekitar untuk mampu bekerja secara solid dan mengedepankan profesional. Selanjutnya adalah modul dan strategi peningkatan mutu akademik dan non-akademik di sekolah. Terdapat 5 model peningkatan mutu pendidikan yang dapat menjadi acuan bagi kita untuk meningkatkan mutu sekolah, termasuk mutu lulusan. Yang pertama adalah model Bank Dunia. Jadi, pada model ini, aspek proses merupakan suatu hal yang mengasumsikan keluaran atau output. Sehingga, model ini menggunakan rancangan strategi yang tepat dan membuat suatu kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas input. Selain itu, pendekatan pada fungsi produksi bertumpu pada asumsi bahwa suatu kebijakan jika berhasil diterapkan di suatu negara juga bisa diterapkan di negara lain. Yang kedua adalah model Orde Baru. Selanjutnya, pendidikan yang dikelola secara terpusat membuat suatu lembaga kurang mandiri dalam mengatur lembaganya dan merencanakan dan mengembangkan sekolah, meningkatkan kualitas dari atas ke bawah. Dan juga strategi pada model ini dikatakan belum berhasil dalam meningkatkan mutu pendidikan karena meningkatkan kualitas masukan tidak diseimbangkan dengan peningkatan kualitas keluaran. Kemungkinan terdapat beberapa fungsi dalam proses yang diabadikan. Terdapat juga model UNESCO. Jadi model UNESCO membuat suatu kebijakan yang dapat menekankan peningkatan mutu pendidikan dengan cara hasil atau keluaran pendidikan harus mencapai 4 pilar, yaitu yang pertama belajar melakukan sesuatu atau memecahkan masalah sehari-hari. Ada juga belajar pengetahuan atau metode pembelajaran atau continue learning, belajar menjadi seseorang atau bertanggung jawab secara moral, dan juga belajar hidup rukun atau kemampuan menghargai dan bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya ada model reformasi. Jadi di sini model reformasi itu adalah kebijakan demokratis pendidikan dilakukan dengan memberikan kesempatan daerah untuk mengelola pendidikan. Kebijakan tersebut bermanifestasi sebagai manajemen berbasis sekolah, sistem bantuan model subsidi kolektif, dan mengembangkan mata kuliah yang kemudian berkembang menjadi mengembangkan mata kuliah KBK yang kemudian berkembang menjadi KTSP. Oke, selanjutnya adalah strategi pengembangan mutu. Nah, salah satu teori yang sekarang telah banyak diterapkan pada dunia pendidikan karena poin-poin di dalamnya yang searah dengan tujuan pendidikan saat ini sehingga bisa mendongkrak tingkat kualitas pendidikan. Teori tersebut adalah teori manajemen kualitas atau biasa disingkat TQM atau teori manajemen mutu terpadu yang menggunakan metode internal dalam pokok pelaksanaannya, yaitu metode yang diambil dari dunia bisnis berupa cara mengoperasikan bisnis yang bertujuan untuk memaksimalkan daya saing dengan berupaya untuk terus meningkatkan produk, layanan, lingkungan, organisasi, dan sebagainya. Terdapat beberapa karakteristik dari teori manajemen kualitas yang harus mempertimbangkan hal yang bisa memajukan dunia pendidikan. Nah, yang pertama itu ada fokus pada pelanggan, maksudnya itu terhadap internal maupun eksternal. Yang kedua ada berorientasi pada kualitas. Adapun dengan menggunakan metode sains, memiliki komitmen jangka panjang, kerja tim, meningkatkan kualitas secara terus-menerus, memberikan pendidikan dan pelatihan, kebebasan untuk melakukan kontrol, persatuan tujuan, dan juga melibatkan anak buah dan memberdayakan karyawannya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan di atas ialah bahwa pengembangan mutu di sekolah, baik di ranah akademik maupun non-akademik, merupakan suatu hal yang penting untuk ditingkatkan oleh suatu lembaga pendidikan berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan pada aspek pendidikan, yang mana mutu atau kualitas itu sendiri bersifat dinamis, sehingga para penggerak, yaitu kepala sekolah dan lainnya dalam sebuah lembaga pendidikan, benar-benar dituntut untuk bisa beradaptasi dengan cepat dan kreatif. Karena sekolah yang bermutu akan melahirkan pendidikan yang bermutu, serta bisa melahirkan sumber daya manusia yang bermutu pula. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.